Halo, perkenalkan nama saya Febrianita Silalahi, NIM 2002010030. Kali ini saya akan menjelaskan bioekofisiologi echinodermata dari mata kuliah fisiologi hewan laut. Apakah teman-teman sekalian mengetahui apakah itu echinodermata? Echinodermata berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jadi kita dapat mengetahui bahwa Echinodermata adalah hewan yang berkulit duri. Echinodermata ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai endoskeleton dari kalsium karbonat, sistem pembuluh air, pedicellariae. Nah, pedicellariae ini seperti penjepit dan papula untuk proses respirasi. Selanjutnya, morfologi Echinodermata. Secara umum, Echinodermata itu terdiri dari 5 kelas. Saya akan menjelaskan morfologi dari 5 kelas Echinodermata. Yang pertama, ada kelas Holoturoidea, di mana kelas ini merupakan salah satu anggota hewan yang berkulit duri ataupun berbintil. Tubuhnya berotot, kulitnya dapat balus dan berbintil, mempunyai warna yang bermacam-macam, dan sisinya untuk melindungi diri dari musuh. Nah, hewan ini akan mengeluarkan cairan yang beracun dari tubuhnya. Yang kedua, kelas Asteroidea, di mana kelas ini dijuluki sebagai pembersih laut dan pantai yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistemnya. Kelas ini merupakan memiliki komponen dalam rantai makanan di mana pemakan sampah organik dan hewan kecil lainnya. Teman-teman bisa mengetahui bahwa contoh dari kelas ini adalah bintang laut. Yang ketiga ada kelas Ophiuroidea. Nah, bintang mengular memiliki cakram pusat yang jelas serta lengan yang panjang dan fleksibel. Dia akan bergerak mencambuk lengannya dengan menggerakkannya seperti ular yang berguna untuk mencekram substrat. Secara morfologi, tubuh Ophiuroiden ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian oral ataupun ventral dan bagian aboral ataupun dorsal. Teman-teman sekalian juga bisa melihat struktur tubuh Ophiuroidea. Yang keempat ada kelas Echinoidea. Di sini saya mengambil dua jenis. Jenis pertama, Echinometra viridis. Echinometra viridis merupakan spesimen yang bertubuh oval, berwarna hitam pekat, durinya tidak terlalu panjang, akan tetapi durinya itu tebal, runcing, dan berjarak rapat. Dia memiliki mulut di permukaan oral. Teman-teman sekalian bisa melihat contoh dari Echinometra viridis seperti berikut. Dan yang kedua, itu ada Echinotrix calimaris. Echinomatrix calimaris ini memiliki tubuh berwarna putih polos ataupun coklat belang, memiliki durian tebal yang berfungsi untuk sebagai alat gerak dan perlindungan dari predator. Nah, kawan-kawan bisa melihatnya seperti berikut. Yang kelima, kelas Crinoidea. Crinoidea yaitu hewan yang memiliki tubuh menyerupai seperti tanaman pakis ataupun lili. Morfologinya yang pertama, memiliki susunan tubuh bersimetri 5. Yang kedua, tubuhnya dilindungi oleh lempeng kapur yang berbentuk perisai. Yang ketiga, mulut dan anusnya terletak di sisi yang sama ataupun sisi oral. Crinoidea memiliki sistem saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem oral, sistem hiponeural, dan sistem aboral. Teman-teman sekalian bisa melihat struktur dari kelas Crinoidea seperti berikut. Selanjutnya distribusi ekologi. Yang pertama kelas Holoturoidea. Nah, distribusi teripang di perairan tergantung pada faktor-faktor lingkungan seperti adanya kondisi lingkungan, makanan, perlindungan diri terhadap predator.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap distribusi tripang itu seperti nilai suhu, kandungan terlarut atau yang biasa kita sebut dengan DO, salinitas, kedalaman air, pH, substrat, ataupun kecepatan arus. Yang kedua, kelas asteroidea. Distribusi bintang laut di perairan bergantung pada faktor-faktor lingkungan seperti adanya substrat dan ketersediaan makanan. Bintang laut itu hidup di dasar laut mengikuti kontur permukaan bebatuan. Habitat bintang laut mengalami kekeringan pada saat pasang surut. Akan terjadi beberapa penyesuaian seperti penanaman diri di dalam pasir. Persebaran bintang laut yaitu berada pada karang hidup, karang mati, pecahan karang ataupun substrat pasir maupun lamun. Ophiuroidea. Bintang mengular menyebar di ekosistem terumbu karang ataupun hidup bebas di dasar perairan lepas pantai. Pada daerah ekosistem terumbu karang, biota ini akan menempati berbagai habitat seperti karang hidup, karang mati, pecahan karang, ataupun pada daerah lamun. Biota ini memiliki sifat fototaksis negatif dan cenderung hidup bersembunyi di daerah tempat dia hidup ataupun tempat dia menyebar. Yang keempat, kelas Echinoidea. Bulu babi hidup di daerah terumbu karang yang dipenuhi dengan alga ataupun daerah padang lamun dengan substrat yang agak keras seperti pasir ataupun campuran antara pasir dan karang. Bulu babi itu hidup secara berkelompok ataupun soliter yang tergantung dari jenis dan habitatnya. Kehidupan mengelompok merupakan adaptasi khusus yang berguna untuk melindungi diri dari serangan predator dan juga untuk mempermudah pertemuan sel telur dan sperma pada musim pemijahan. Yang kelima, kelas Crinoidea. Beberapa jenis lili laut dapat menyesuaikan diri untuk hidup di dasar yang berlumpur, sehingga habitat yang paling cocok untuk lili laut adalah ekosistem terumbu karang. Pada ekosistem terumbu karang ini, lili laut dapat mencapai hidup diversitas maksimal. Selanjutnya, fisiologi terhadap lingkungan. Filum Echinodermata terdiri dari 5 kelas yang masing-masing kelasnya memiliki peran tersendiri terhadap ekologi laut. Echinodermata disebut sebagai kunci ekologi yang berperan dalam menjaga ekosistem laut. Echinodermata memiliki cara dan kemampuan yang berbeda untuk menempati lokasinya. Echinodermata menyukai perairan yang relatif tenang. Habitat Echinodermata paling tinggi yaitu terdapat di zona intertidal ataupun di terumbu karang. Hal ini yang dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia perairan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bioekofisiologi Echinodermata. Terima kasih.